Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sekarang kita akan bahas yang namanya regresi dan korelasi, yang nantinya isinya itu adalah regresi sederhana, analisis korelasi, dan regresi berganda. Kita masuk ke analisis regresi aja ya. Jadi analisis regresi itu adalah mengestimasi hubungan besar variabel Y dengan seberapa besar variabel X. Jadi gampangannya ngitung seberapa besar Y jika X diketahui, gitu aja. Lalu model regresi itu ada dua, yaitu regresi sederhana sama regresi berganda. Bedanya itu ada di jumlah variabel X-nya. Kalau sederhana itu cuma ada satu, kalau berganda itu ada dua atau lebih. Lanjut. Ini adalah contoh untuk regresi sederhana. Nah, untuk regresi sederhana variabel X cuma ada satu. Nah, di sini contoh kasusnya itu ada data tentang tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan. Nah, di sini harus kita analisis yang mana X, yang mana Y. Nah, Y kan variabel terikat, X adalah variabel bebas. Nah, sekarang analisisnya gini. Tingkat konsumsi yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan atau tingkat pendapatan yang dipengaruhi sama tingkat konsumsi. Jawabannya adalah tingkat konsumsi dipengaruhi seberapa besar tingkat pendapatan kita. Oleh karena itu, konsumsi itu masuk variabel Y dan pendapatan itu masuk variabel X. Karena variabel X yang mempengaruhi variabel Y gitu. Jadi kenapa variabel Y itu bilang variabel terikat? Karena variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel X gitu. Nah, jadi inti dari regresi sederhana adalah kita dituntut untuk membuat sebuah persamaan linear dari data yang udah ada ini. Nah, dari data yang udah ada ini, kita dituntut untuk membuat sebuah persamaan linear yang ada di sebelah ini. Nah, data ini kalau dibuat sebuah grafik itu titik-titik kayak gini nih. Nah, titik-titik kayak gini, yang dimana dengan persamaan regresi kita bisa membuat sebuah garis lurus sehingga terlihat arah dan trennya naik atau turun gitu. Nah, nanti kita dituntut untuk membuat sebuah persamaan seperti ini. Oke, gimana cara menghitung persamaannya? Lanjut. Nah, untuk menghitung persamaannya, jadi untuk model dari regresi sederhana kan Y sama dengan A plus BX. Nih, Y A plus BX ditambah E itu error. Jadi E itu nggak usah dihitung, tapi nanti tetap dimasukin ke rumus. Nah, yang perlu kita cari itu adalah A dan B, yang bisa kita cari dengan rumus di bawah ini. Nah, setelah kita ketemu A dan B, barulah kita bisa membuat sebuah persamaan regresinya. Gimana cara ngitungnya? Caranya adalah dengan mencari nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mengerjakan rumus A dan B. Nah, untuk memudahkannya, disarankan untuk membuat tabel sebagai berikut. Kayak ini nih. Jadi ada tahunnya, ada Y-nya, ada X-nya, terus ada tabel khusus perkalian Y dikalikan X. Lalu jangan lupa dijumlah ke bawah, di sigma. Lalu ada tabel sendiri untuk Y kuadrat, dan ada tabel sendiri untuk X kuadrat. Nah, nanti perhitungannya bakalan jadi kayak gini. Nah, ini kan rumusnya nih. Ini tabel yang tadi. Nah, perhitungannya tinggal nilai yang ada di tabel ini kita masukin ke rumus. Misal kayak N. N itu kan jumlah data. Di sini udah ada 10. Tinggal dimasukin jebret. Nah, terus untuk sigma X kali Y. Tinggal kita lihat X kali Y, sigmanya berapa? Segini, tinggal dimasukin ke rumus jebret. Terus selanjutnya sigma X. Sigma X itu jumlah dari semua X. Sigma X udah ada angkanya, tinggal dimasukin jebret. Jadi dengan tabel ini kita sudah punya semua angka yang perlu dimasukkan ke rumus. Tinggal dimasukin ke rumus saja gitu. Jadi udah enak, tinggal masukin ke rumus saja. Nah, nanti perhitungannya jadi kayak gini. B
Nah, dari B kita bisa ketemu nilai B sebesar 0,5091. Dan dari perhitungan A bisa ketemu nilai sebesar 24,4545. Nah, nilai A-nya sudah ketemu, nilai B-nya sudah ketemu. Maka dengan itu kita bisa membuat sebuah persamaan. Y sama dengan A plus BX. Maka sama dengan Y sama dengan 24,4545 ditambah 0,5091X. Kayak gitu. Nah, jadi untuk persamaan regresi yang penting itu aja. Kita dituntut untuk membuat sebuah persamaan linear dengan mencari A dan B gitu. Oke, itulah untuk regresi sederhana. Sekarang kita bakal lanjut ke analisis korelasi. Nah, analisis korelasi itu adalah teknik untuk yang pertama menentukan arah positif atau negatif, dan yang kedua adalah untuk mengukur hubungan kuat atau lemah dari antara dua variabel. Nah, nilai koefisien korelasi itu nilainya antara 1 sampai min 1. 1 sampai min 1. Dimana kalau 1 ini itu berarti dia kuat positif, dan kalau nilainya min 1 itu dia kuat tapi negatif. Nah, jadi nilainya antara min 1 sampai 1. Jenis-jenis korelasi ada yang nggak ada korelasi atau acak banget. Ada yang perfect negatif, ada yang perfect positif. Nah, bagaimana untuk menghitung korelasi? Untuk menghitung koefisien korelasi itu dapat dihitung dari yang namanya rumus korelasi Pearson. Nah, rumusnya kayak gini. Nah, rumusnya ini gak usah dihafal karena nanti ujian boleh bawa buku. Nah, yang penting kita tahu bagaimana cara pakai rumus ini. Nah, cara makainya, kalau kita sudah punya tabel regresi yang sudah kita punya di atas, maka caranya tinggal masukin angka lagi sama kayak tadi. Jadi nggak susah. Sudah ada angkanya, tinggal dimasukin aja, tinggal dihitung. Nah, ketemulah hasil korelasi sebesar 0,98. Yang dimana nilai itu tuh sangat mendekati 1. Berarti dia hubungannya antara tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi itu sangat kuat dan hubungannya positif, di mana semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya gitu. Nah terus di analisis korelasi ini ada yang namanya koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi itu gampangannya adalah seberapa persen variabel X itu bisa mempengaruhi variabel Y. Cara menghitungnya tinggal koefisien korelasi yang ini tinggal dikuadratkan. Ketemulah hasil ini. Koefisien determinasi sebesar 0,9621. Nah, untuk pengambilan kesimpulannya ada di slide selanjutnya. Nah, jadi setelah kita lakukan dua analisis tersebut, analisis regresi dan analisis korelasi, bisa kita ambil kesimpulan. Nah, yang pertama itu dari analisis regresinya. Dari analisis regresinya kita dapat sebuah persamaan. Yang dimana arti dari persamaan ini adalah Y itu tingkat konsumsi dan X adalah tingkat pendapatan. Nah, ini kayak gini persamaannya tadi yang kita udah temuin di atas. Nah, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita bisa mencari titik konsumsi autonomous atau autonomous consumption yang biasanya di mikro tuh. Nah, itu adalah tingkat konsumsi yang akan terus dilakukan pada saat pendapatannya 0. Jadi kalau pada saat pendapatannya 0, artinya titik ini dapat dicapai pada saat X sama dengan 0. Maka nilai Y-nya sama dengan 24,4. Jadi kalau ini X sama dengan 0 kan berarti hilang nih. Tinggal langsung Y sama dengan 24,45. Jadi itu adalah tingkat konsumsi yang terus dilakukan walaupun pendapatannya 0. Kayak konsumsi untuk makan, kan walaupun kita nggak punya uang kita harus makan. Nah itu termasuk tingkat titik autonomous consumption. Nah terus setiap terjadi penambahan 1 poin pada X, jadi kalau X ini nambah 1, maka tingkat konsumsi akan bertambah. Ini salah nih, ini harusnya
kalau X-nya bertambah 1, maka tingkat konsumsinya akan bertambah sebesar 0,50091. Jadi ini yang B ini diralat, ini harusnya 0,5091. Jadi setiap ada pertambahan 1 poin pada X akan menambah 0,5091 poin pada tingkat Y. Dan yang kedua untuk korelasi. Yang pertama, koefisien korelasinya 0,98. Berarti korelasi antara dua variabel tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi ini positif dan kuat karena nilainya mendekati 1. Lalu yang kedua adalah nilai koefisien determinasi yang bernilai 0,96, memberikan arti bahwa variabel X, variabel tingkat pendapatan, itu mempengaruhi 96% variabel Y. Jadi variabel Y itu sangat dipengaruhi oleh variabel X. Jadi untuk tingkat konsumsi itu 96%-nya itu ditentukan oleh tingkat pendapatan. Nah mungkin 4%-nya itu ditentukan dari faktor selera atau kebutuhan lain dan lain-lain. Gitu. Jadi variabel tingkat konsumsi itu 96%-nya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Gitu. Itu untuk regresi sederhana tuh. Jadi untuk persamaan regresi dan korelasinya. Lalu bagaimana dengan regresi berganda? Nah, regresi berganda ini sebenarnya nggak banyak perubahan karena regresi berganda itu lebih fokus bagaimana kita menginterpretasikan hasil perhitungan regresi yang dari Excel maksudnya menjadi sebuah persamaan atau menjadi sebuah kesimpulan. Jadi bedanya kalau regresi berganda itu variabel X-nya ada banyak. Jadi nggak cuma satu aja kayak tadi. Nah, jadi di sini contoh soalnya itu, contoh soal di atas mencoba melihat bagaimana hubungan antara penjualan per hari dengan luasnya pasar 1 X1, luasnya lapangan parkir X-nya 2. Nah, berarti di sini ada 2 nih. Bagaimana hubungan antara penjualan dengan luasnya pasar dan luasnya parkir. Nah, nanti kita langsung pakai Excel, langsung ketemulah pakai ini. Ketemulah tabel kayak gini. Di mana untuk menghitung persamaan, kita bisa lihat dari tabel merah ini. Untuk menghitung korelasi, kita bisa lihat tabel dari titik merah ini. Nah, ini bisa dilihat kalimatnya. Terus untuk yang titik-titik biru ini, itu adalah tabel ANOVA. Yang biasanya tuh kita tuh di soal itu kita disuruh mengisi kekosongan. Nah, cara ngitungnya ada di sini. Gitu. Nah, mungkin video ini masih belum terlalu bagus. Coba aku lihat respon dari kalian dulu deh. Makasih. Assalamualaikum.